fa inna ajsadana 'ala an-nari la taqwa fastamsiku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, adalah nikmat besar di saat kita diberikan Allah Subhanahu wa taala keimanan yang benar, kemudian istiqamah di atasnya. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman pada Allah, kemudian istiqamah di atas iman itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, dan itulah yang kita minta dalam setiap rakaat salat kita. Di dalam surat yang paling azim dalam Al-Qur'anul Karim, itu surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami, berikan hidayah untuk tetap istiqamah, jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat kepada mereka. Siapa? Wa may yuti'illaha ar-rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, yaitu para nabi, para siddiq, para syuhada, dan orang-orang salih, dan mereka sebaik-baik teman. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai. Masyhur dalam tafsir al-mutaqaddimin, orang yang dimurkai itu adalah al-Yahud, orang-orang yang Yahudi. Di kalangan mutaakhirin diperlunak sedikit, yaitu orang-orang yang tahu tapi tidak mengamalkan. Waladhdallin, dan bukan orang-orang yang tersesat. Dulu maksudnya adalah Nasara, tidak berilmu tapi rajin beramal. Sekarang diperingan orang yang beramal tanpa ilmu dan tersesat. Kalau tanpa ilmu namanya apa? Kalau beramal tanpa ilmu namanya apa? Ya bid'ah. Kalau bid'ah hasanah. Hah? Sesat ya? Tahulah tuntun. Alhamdulillah. Kullu bid'atin dhalalah. Maka kita minta perlindungan pada Allah, jangan diberi jalan orang yang dimurkai, dan jangan pula jalan orang yang tersesat. Yang tersesat banyak bid'ahnya. Yang dimurkai memang tidak kreasi bikin banyak, cuman tidak mengamalkan ilmunya. Ma'asyar kiram dirahmati Allah, yang parahnya kedua-duanya dikumpulkan. Tahu tapi tak diikuti, tambah lagi dengan mengikuti yang tanpa diketahui, tanpa ilmu. Oleh itu bersyukur kita karena kita diberikan nikmat tahu kebenaran dan mau istiqamah, tahu iman dan tetap di atasnya. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang telah menjelaskan dengan ilmu sejelas-jelasnya segala perkara yang kita butuhkan sepanjang zaman, baik di beliau masih hidup maupun setelah beliau meninggal, dan ditinggalkannya kita di atas jalan yang terang benderang, malamnya saja seperti siang. Tidak ada yang tergelincir, tak ada yang melenceng daripadanya. La yazighu illa halik, kecuali orang binasa. Kalau orang-orang binasa sama dengan tidak berguna. Orang-orang tidak berguna jangan dipakai. Sah? Namanya tidak berguna, dipakai pun tak berguna. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, kita dapat pesan, katanya jangan panjang-panjang. Awak bilang
Panjang aja mau, apalagi pendek. Apalagi lama aja siap, apalagi sebentar. Alhamdulillah. Terima kasih atas pesannya. Ini memang kajian kita pesan sponsor pada nah. Ma'asyiral kiram, insyaallah selesai azan. Waktu masuk kita azan habis tuh sambung sampai selesai. Kan gitu kan? Sambung sampai selesai. Nah, selesainya insyaallah menjelang qamat. Menjelang qamat. Pokoknya tidak selesai tidak qamat kan? Alhamdulillah aman. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Moderat tanpa mudarat. Moderat tanpa mudarat. Memang kalau kita bertindak dengan ilmu pasti tidak akan mengganggu. Tapi kalau bertindak dengan kejahilan pasti menimbulkan banyak permasalahan. Makanya Nabi kita alaihissalam setiap timbul suatu masalah dalam kehidupan, khususnya yang berkaitan dengan masalah agama dan amalan, beliau tidak serta-merta menggunakan logika dan retorikanya untuk menjawab itu. Sahih? Ada bukti. Jangan sembarang klaim aja, harus ada buktinya. Ada bukti? Banyak buktinya, banyak sekali. Tentu perlu berapa bukti? Satu aja. Baik. Ketika istrinya dituduh berselingkuh, berapa lama Nabi harus menunggu? Sebulan ya. Padahal kan bisa saja dia seperti istri seperti Raja Mesir dulu, ketika istrinya merayu, terbukti istri merayu, tapi yang masuk penjara Yusuf alaihissalam, Nabi. Subhanallah. Ya, bisa saja dia alaihissalatu wassalam, karena memang indikator ini kerjaan kaum munafikinnya sangat jelas. Tetapi Nabi alaihissalatu wassalam menghukum tidak dengan ilmunya atau tidak dengan perasaannya, tapi menunggu keputusan Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika Ka'ab ibn Malik dan Hilal bin Umayyah, 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk, berapa lama pula Nabi harus membuat keputusan? Lebih lama lagi ya? 3 bulan. 3 bulan menunggu dari Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Ketika Nabi dalam kondisi lemah dari sisi posisi politik, bergening politiknya lemah. Sewaktu masih di Mekah ya Pak ya. Di Mekah Nabi kuat atau lemah? Bapak tidak mau dia kuat katanya. Gimana? Secara politik waktu itu Nabi lemah atau daya tawarnya lemah apa kuat? Lemah. Apa bukti lemahnya? Sembarang aja kita bilang lemah. Apa bukti lemahnya? Nabi tak bebas berdakwah. Tentu lupa kaji bulan 2 bulan yang lalu ya. Ya, Masjidil Haram siapa yang buat? Datunya. Baik datuk besar Ibrahim alaihissalam dan Ismail, atau datuk kecil yaitu ada lupa lagi, ini tidak ada boleh Nabi nampak ibadahnya. Nabi siapa? Abdul Muttalib.
Yang sebelumnya Hashim, sebelumnya Qusay, Abdul Manaf, sebelumnya Qusay bin Kilab, dan seterusnya. Datuk-datuknya mengurus turun-temurun. Sampai di masa itu termasuklah pamannya sendiri, Haji Abu Lahab, Haji Abu Jahal, pengurus. Tapi Nabi tak bisa ceramah bebas di masjid itu. Alasan pemerintahnya waktu itu Darun Nadwa yang dimiliki oleh orang Quraisy kan. Alasannya masjid ini milik umum. Jadi semua boleh ikut di dalamnya kecuali gerakan Wahabi. Nah, Nabi tuan-tuan salah sebut, kecuali Nabi. Mereka tidak mengakui Nabi itu sebagai Nabi, maka dia sebutnya dia tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, sehingga dianggap sebagai Sabi. Tahu Sabi? Nggak tahu ya, saudara Wahabi. Artinya bawa ajaran asli tapi dilupakan lama sekali. Paham tak? Yang dibawa oleh Sayyiduna Muhammad SAW ajaran barukah atau ajaran asli? Ajaran asli yang datang dari Rabbul Alamin. Apa ajaran aslinya? At-Tauhid. Tetapi dihalangi oleh orang-orang yang sudah merusak tauhid dengan apa? Dengan bid'ah hasanah. Tentu tidak tahu ya, dengan bid'ah hasanah. Masuknya syirik itu dari bid'ah hasanah. Masuknya dhalalat dari bid'ah hasanah. Sebab bid'ah hasanah itu lahir dari, balik ke walad dhalin tadi. Bid'ah hasanah itu lahir dari kejahilan. Makanya zaman itu disebut zaman jahiliyah. Bukan kekurangan orang cerdas kita, tapi kekurangan orang berilmu. Tuan-tuan jangan bilang Abu Jahal tidak cerdas, Abu Lahab orang cerdas semua. Cuman pasalnya dia tidak berilmu. Nah, Nabi SAW lahir di lingkungan tadi, tidak berilmu. Makanya Nabi tidak bisa buat apa kecuali selalu menunggu keputusan Rabbul Alamin. Jelas? Nah, di antara masalah dakwah yang dihadapi oleh Nabi SAW di masa Mekah dan dalam kondisi lemah, daya tawar rendah di mata orang Quraisy, datang tawaran yang cukup memberikan kelapangan secara logika, secara retorika. Apa itu? Ya Muhammad, bilang sallallahu alaihi wasallam. Orang tadi kan enggak ke Rasul, dia tak salawat dia. Kalau kita salawat kita sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini daripada kita berkelahi terus, bertentangan terus, sah? Kan yang menentang siapa? Mereka sebenarnya kan. Cuma Nabi yang tertuduh. Daripada kita bersikeras, ya kan semua kita kan baik. Assalamualaikum. Kenapa berkelahi? Kan tidak baik. Harusnya kita sama-sama. Harusnya kita sama-sama. Sama-sama apa? Sama-sama damai, saling mencintai, aman, tentram, sejahtera, negeri aman, makmur, sentosa. Oleh sebab itu, ayolah kita sama-sama saling mendukung aja. Jangan kita radikal, kita harus Jangan radikal, tapi harus moderat.
Jangan menyalahkan orang, tapi adalah saling memberi pengertian. Kalau bisa sama-sama menegakkan agama kita, gotong royong kita. Tahu tidak tawaran itu? Pernah dengar? Pernah kan? Jadi katanya sebulan kita ikut agamamu, nanti sebulan kamu ikut agama kita. Deal? Mantap kan? Tentuan lebih senang bermusuhan enggak atau lebih senang damai? Radikal. Hah? Woi. Mana tuh lebih suka? Damai atau saling membenci? Damai kan? Terus ini datang tawaran damai. Dari siapa? Dari orang cinta damai. Hah? Dari orang yang cinta damai ya? Orang Quraisy cinta damai? Hah? Enggak. Cuman mereka tidak punya hujah untuk mematahkan hujah Nabi. Akhirnya seolah-olah mereka memberi peluang. Makanya ditawarkanlah daripada kita disebut sesat oleh Muhammad. Ini nyebut Nabi Muhammad sesat juga kan? Sah? Sebenarnya sama-sama menyesatkan. Tapi yang tertuduh karena mereka mayoritas, Nabi yang tertuduh. Karena memang pembela kebatilan di segala zaman adalah pembela kebatilan di seluruh zaman adalah minoritas. Serius ini, minoritas sama mayoritas? Antum punya bukti nak? Ini nak benar sendiri nampaknya. Masa mayoritas salah, yang benar yang minoritas? Ada bukti? Ada bukti? Bukti tertulis dan tidak tertulis. Hah? Ada bukti? Sangat mudah dibuktikan. Nah, di Al-Quran atau mau di hadis? Di Al-Quran aja. Al-Quran, ayat Al-Quran selalu menyebut aktsarun nas, kebanyakan manusia, la ya'lamun, tidak berilmu. Kalau tidak berilmu tentu tersesat. Walakinna aktsarun nas la yafqahun, kebanyakan manusia tidak paham. Nah, kalau tidak paham tentu pelangap logo. Sah? Walakin aktsarun nasi la yaqilun, sebagian besar manusia tidak memahami. Kalau tidak paham, ya orang mudeng, sah, dan seterusnya. Kalau di hadis, berapa terpecah golongan Yahudi? 72. Itu ngada-ngada. Hah? 71. Nasrani 72. Islam 73. Kebanyakan yang tersesat berapa? Yang tersesat berapa? 72. Yang tidak tersesat 1. Siapa itu? Yang mau menang sebenar sendiri. Yang mau benar sendiri. Ya pastilah yang mau benar sendiri. Nah, kalau enggak, kalau antum mau jadi selamat, bilang kami saja yang benar. Sah? Kan begitu. Kalau semua benar berarti kan 72. Mau tidak mau kita harus bilang kita yang benar deh. Wahabi lagi kena. Sah? Ya, semua orang mesti klaim dia benar, yang lain salah. Cuman kita harus punya bukti yang benar itu. Bukti ke atas kebenaran. Maka sebab itu kita buktikan bahwa kita benar.
Dah, sekarang kita dihadapkan pada keadaan. Apakah kita misalnya seperti tawaran kepada Nabi alaihissalam tadi, secara logis dan filosofis, bahkan dari sisi kajian akademis, pernah dengar enggak? Alasan logis, alasan filosofis dan kajian akademis, usulan ini sangat bisa diterima. Satu, Nabi dalam kondisi terjepit, dalam kondisi sempit. Sah? Nabi di Mekah waktu itu dalam kondisi sempit atau lapang? Sempit. Datang tawaran untuk memberikan kelapangan. Pokoknya jangan saling mengganggu. Kan mantap tuh. Mana tahu nanti bisa ceramah di Masjidil Haram. Kan mantap tuh. Pas waktu mereka ikut merayakan atau ikut melaksanakan agama Islam, kan bebas tuh. Sah? Nabi di musim haji berdakwah bebas. Hari-hari berdakwah bebas di mana? Di Masjidil Haram, pusat peradaban dunia Arab waktu itu. Sah? Mendekat Nabi kan tidak akan dicegah lagi. Mantap kan? Sah? Baik. Cuman masalahnya pas mengikuti agama mereka, Nabi pun ikut syirik pula. Kalau Nabi terima tuh jadi syirik syariah. Jadi syirik syariah. Lihat kaum muslimin, ini perkara besar apa perkara kecil? Mengikuti aktivitas agama yang kita yakini batil, itu tidak mungkin lahir dari orang yang punya keyakinan. Tidak mungkin. Orang yang punya keyakinan dan keimanan tidak mungkin akan melakukan kegiatan agama lain yang dianggapnya batil. Lalu Nabi alaihissalam tidak serta-merta memutuskan, karena ini perkara krusial, tidak cukup diputuskan dengan alasan logis, dengan alasan filosofis dan kajian akademis. Karena secara akademis menguntungkan Nabi alaihissalam. Ada sesuatu suasana kondusif antara kehidupan beragama. Ya, bisa berdamai. Ya, orang non muslim bisa masuk masjid, yang muslim bisa masuk gereja, bisa makan bersama. Idul Fitri insya Allah ketawa TV kita, pas Natalan kita juga ada Natal ya, Natalan kita juga ikut khutbah, kan lumayan pendapatan tambahan bagi Ustaz. Selama ini khutbah Idul Fitri saja, sekarang terbuka kesempatan khutbah La ilaha illallah. Lama-lama nanti jadi PHBI, peringatan hari besar Islam, masuk. Nah, Nabi alaihissalam tidak mengandalkan di sini logika, tidak mengandalkan filsafat pemikiran, tidak mengandalkan kajian-kajian. Ini masalahnya adalah masalah lakum dinukum waliyadin. Maka Nabi tunggu, walaupun sikap ini dianggap oleh orang-orang radikal waktu itu adalah sikap keras dan fundamentalis dari Nabi alaihissalam. Kalau bahasa kita ya korek-korek, lah dikasih kesempatan justru disia-siakan, keras kepala, tidak mau tunduk pada keadaan, tidak mau tunduk kepada kearifan lokal, kearifan lokal yang tidak arif, kearifan lokal yang tidak arif. Akhirnya Allah sendiri yang jawab.
Allah sendiri yang jawab. Apa jawaban Allah SWT? Jawabannya tuntas, turun dari atas. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, kok diawali dengan qul ya ayyuhal kafirun? Katanya nggak boleh bilang hai orang kafir. Kalau tuan-tuan sudah tak berani mengatakan orang kafir itu kafir awal daripada mau menerima kekufuran, awal dari mesra dengan kekufuran, awal hilangnya batas-batas keimanan dengan kekufuran. Kalau sudah tidak punya batas lagi, bisa-bisa Anda mencintai orang kafir lebih daripada orang muslim. Bisa-bisa Anda memberi peluang kepada orang kafir lebih daripada kepada seorang muslim. Karena kita harus mengikrar yang kafir itu kafir, yang Islam itu Islam. Nah, bisa. Ma'asyiral kiram rahimakumullah. Karena ada pula sebagian orang, entahlah karena tidak tahu atau sengaja tidak mau tahu, dibilang tidak cerdas, orang-orang hebat pula bergelar-gelar besar. Kita tidak boleh bilang orang kafir, karena Allah sendiri mengakui agama mereka. Kan Allah mengatakan lakum waliyadin, ini pengakuan katanya. Tuh tanya di mana lakum dinukum waliyadin tuh bro? Di surat Al-Kafirun awal qul ya ayyuhal kafirun. Jadi kadang-kadang kita baca awal surat tanda. Memang segala penyesatan yang didasarkan atau diambilkan subuhannya di Al-Quran dan hadis pasti gara-gara memotong-motong Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran menafsirkan dengan Al-Quran sendiri, hadis menafsirkan dengan hadis sendiri. Itulah kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah atau muridnya Ibnu Qayyim mengatakan, ma min dalilin aw hujjatin min al-Qur'ani was sunnah yastadillu bihi ahlul batil ala batilihi illa fi nafsil ayati aw al-hadisi ma yadullu ala butlani dakwah. Atau kama qala rahimahullah, tidak ada satu ayat pun dan tidak ada satu hadis pun yang dijadikan dalil oleh ahlul batil untuk membela kebatilannya, kecuali di ayat itu juga, di hadis itu juga terdapat dalil dan hujjah untuk membatalkan kebatilannya. Iya Pak? Iya Pak? Jadi oleh sebab itu, ketika dia mengatakan dengan Al-Quran, kita jawab di mana suratnya? Di surat Al-Kafirun. Apa awal ayatnya? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dah, aku tak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Kalian juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Kenapa? Sebab orang yang menyekutukan Allah, Allah tidak terima ibadahnya. Dan saya tidak mungkin saya menyembah Tuhan yang kalian sembah itu. Sebelum saya jadi Nabi pun saya tak tunduk pada mereka. Kan Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah tunduk pada berhala. Wala ana abidum ma abadtum. Saya juga tidak akan menyembah apa yang telah kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian selamanya juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Dah, ini pemisah di antara kita. Karena tauhid dengan syirik tak mungkin disatukan, maka ahlu tauhid dengan ahlu syirik tak mungkin dipadukan.
Jadi kalau berdamai dengan cara menyatukan, menganggap benar kedua ajaran, ini adalah kebatilan yang nyata, ditolak mentah-mentah. Siapa yang menolak? Siapa yang menolak? Allah tabaraka wa ta'ala. Allah menolak. Nah, walaupun demikian, Nabi menolak untuk berdamai. Dalam arti berdamai di sini bukan berdamai fisik, maksudnya berdamai secara ajaran, yaitu saling mengikuti dan saling menjalankan. Kan itu keinginannya, saling mengikuti dan saling menjalankan. Ini tidak bisa diterima oleh siapa? Oleh siapa? Allah. Yang tadi alasannya kenapa kita berdamai, karena sama-sama menyembah Tuhan yang sama. Ndak batal amalannya, batal. Mau Nabi batalkan amal? Tak mungkin. Batal dakwahnya, batal salatnya, batal akidahnya, batal imannya, batal Islamnya. Apalagi kita ini yang profesor, iya kita ini. Nabi saja kalau mengakui kesyirikan, kan mengakui namanya, adalah dibatalkan amalnya. Walaupun demikian, walaupun begitu, Allahumma Allah. Asyhadu Allah. Asyhadu an asyhadu an Muhammadan Rasulullah. La hawla. La hawla. La hawla.
La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa la asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi was-salati al-qa'imah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, walaupun Nabi menolak tawaran yang tadi, menurut orang itu adalah win-win solution, agar ada jalan damai, ada rembuh antara kita dengan kebatilan. Bagi mereka kan tidak batil, tapi Nabi Allah SAW disebut dengan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami telah menjadikan kalian umat yang wasata. Wasat secara bahasa adalah di tengah. Di tengah, tidak berat ke kanan, tidak berat ke kiri. Maka diartikan umat yang adil. Karena yang berat sebelah itu biasanya tidak adil. Makanya para ahli tafsir atau di antara ahli tafsir mengatakan kita ini adalah ummatan adilatan kamilah. Umat yang adil dan sempurna. Kalau sudah adil jadi sempurna, makanya berhak litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi bagi manusia. Wa yakuna ar-rasulu alaikum syahida, dan Rasul menjadi saksi kalian pula. Jadi kita umat ini wajib oleh Allah menjadi saksi. Apa fungsi saksi saya? Aja apa fungsi saksi? Tidak pernah nikah kamu? Atau udah lupa? Mau diperbarui? Nah, apa fungsi saksi? Setelah aku terima nikahnya si fulana dengan mas kawin sekian, hutang apa tunai? Tunai. Pak KUA mandang ke siapa? Ke saksi. Kalau saksi nganggu sah, kalau saksi menggeleng tidak sah. Artinya apa? Kita ini punya fungsi mengesahkan apapun yang datang dari umat yang lain, dari seluruh manusia. Jadi kita harus berada di atas jalan kebenaran. Makanya gimana pula untuk menjaga kita ini supaya jangan hilang, supaya jangan tak mudarat dan tidak mendatangkan mudarat. Nabi yang jadi saksi kita. Apa maknanya? Tidak mungkin umat ini menjadi umat wasatiyah, umat yang moderat, yang tak mendatangkan mudarat, kecuali ikut Nabi alaihi salatu wassalam. Paham Ustaz? Jadi kita baru bisa menjadi saksi bagi umat yang lain bahwa yang mereka lakukan benar atau salah. Kalau benar, ya kita terima. Kalau salah, ya harus ditolak tanpa basa-basi. Karena kebenaran itu ahaqqa yuttaba, lebih hak untuk diikuti. Bukan melembut pada kebatilan lalu meninggalkan kebenaran. Sebab kita akan ditanya nanti oleh Allah SWT, siapa yang nyuruh kamu seperti itu? Dipanggil Nabi SAW, ya Muhammad, kamu yang mengatakan ke bawah moderat al-wasatiyah, yang diajarkan, yang aku perintahkan, yang aku katakan dalam wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, yaitu kamu dengan menerima ajaran-ajaran agama lain dalam agamamu, atau dengan mengesahkan kebatilan yang ada di agama lain lalu engkau toleransi? Pasti Nabi bilang,
Bukankah engkau tahu ya Allah, ketika saya dalam kesempitan, dalam keadaan terdesak, lalu orang memberikan solusi, win-win solution untuk berdamai dalam badai, untuk berdamai dalam syirik, aku tolak karena engkau perintahkan. Lakum dinukum waliyadin. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menolak itu otomatis ambil kampak langsung tebas seluruh berhala yang ada dalam Ka'bah? Enggak. Dulu Nabi Ibrahim kok runtuhkan apa dulu? Patung. Itu bukan langsung begitu kaum muslimin. Dia melakukan itu atas wahyu dan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membuktikan, karena mereka menganggap patung-patung itu bisa membela mereka. Maka Allah perintahkan, coba buktikan Ibrahim, ya, apakan patung-patung mereka itu, lalu tinggalkan yang paling besar, tergantungan kampak di situ. Makanya ketika ditanya oleh mereka, anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, ya Ibrahim, kamu yang hancurkan patung-patung kami ini, Tuhan-Tuhan kami ini. Mak, Tuhan bisa dihancurkan? Ibrahim bilang, ya kan, untuk diajak dialog. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang buat, coba tengok yang besar itu kampak ada di, tergantung sama dia. Kalau kalian tidak percaya, pas'aluhum in kanu yantiqun. Nih tanya yang sudah luka-luka ini, korban-korban ini, tanya dia kalau bisa bicara. Akhirnya mereka kembali pada diri para jual anfusihim. Setelah mereka pikir-pikir, betul juga ini, ya, mereka sendiri tidak bisa membela diri. Apa yang kita harap dari mereka? Cuma ada lagi masalah, sudah terlanjur tanggung-tanggung. Saya tidak mungkin kita ngaku selama ini kita membela, turun-temurun kita memelihara, lalu kita yang paling ngaku itu kan pembesar. Makanya kalau tidak berilmu jangan jadi pembesar, jadi berkepala besar nanti, ini menanggung dosa besar. Tolong pula masalahnya kadang kurang-kurang ilmu pula ini rajin naik jadi pembesar. Ini majulah berilmu lah, wangi lah umat yang besar. Jadi kaum muslimin dan muslimat dipanggil Nabi jadi saksi. Oleh sebab itu tidak mungkin kita menjadi pembenar dan penyalah kecuali dengan mengikut Nabi alaihissalatu wassalam. Ternyata Nabi tidak bisa diajak berdamai dalam badai, tidak bisa diajak untuk toleran terhadap syirik, tidak mungkin ikut melaksanakan kebatilan walaupun dalam kondisi lemah sekalipun. Disitulah letaknya istiqamah, keteguhan itu. Nah, bagaimana kalau seandainya orang dalam keadaan, boleh saya bertanya? Nanti lama Ustaz, jadi sebentar tadi. Tanya yang senang-senang aja. Kalau ada orang menang judi, lalu dia buat perayaan, mau tidak tuan-tuan mengucapkan selamat? Pak, kan mudah jawabannya, jawablah Pak. Mau tidak? Kira-kira sah tidak secara tradisi, secara budaya, secara logika saya mengucapkan selamat kepada penjudi tersebut? Misalnya dia menang di Makau, Masya Allah, bisa menarik devisa ke negeri ini 80 miliar misalnya. Lalu dia buat pesta rakyat, ya, lalu kita kirim papan bunga selamat atas kemenangan berjudi. Kira-kira terpuji tidak pekerjaan kita? Terpuji tidak? Dia banyak buat duit, bikin jembatan, bikin masjid,
La ilaha illallah, bikin masjid tak boleh juga. Kenapa? Haram. Kalau sempat tuan-tuan bikin masjid dengan harta haram itu, antum lebih jahiliyah dari orang jahiliyah dulu. Orang jahiliyah dulu ketika Ka'bah runtuh, mereka syaratkan tak boleh dibangun dari harta judi, tak boleh dibangun dari riba, tak boleh dibangun dari harta curian dan rampasan, tak boleh dari pajak zina, lokalisasi. Tak boleh dijual khamar, tak boleh dari taruhan. Orang jahiliyah aja tahu cara menyucikan Ka'bah, masa kita tidak tahu? Kalau ada orang berzina, na'udzubillah, summa na'udzubillah, lalu dia mengumumkannya, kira-kira boleh tak kita ucapkan selamat? Ustaz, dia lulus kok, dapat anak pula dari situ. Selamat, sukses, congratulations. Boleh nggak? Happy? Na'udzubillah. Boleh? Boleh tak? Aib tak? Secara apapun, secara hukum, secara logika, secara tradisi. Auzubillah, ini perbuatan keji. Kalau ada orang korupsi, ini paling anti korupsi tentuan ya. Walaupun lebih duluan korupsi dari koruptor itu. Ya, waktu pemilu kan ngambil duit tentuan. Kan korupsi juga namanya. Atau jangannya pakai prinsip kata itu, awak korupsi juga, tapi koci-koci aja. Iyalah, awak koci karena kesempatan koci. Orang tuh besar karena kesempatan besar. Kita yang ngajar mereka, mau disogoknya kita, biar dijualnya negara, karena kita mau disogok. Ada korupsi, lalu dia pesta, kita ucapkan selamat korupsi. Aib atau tidak? Tanda mulai lemah nampaknya, habis waktu. Terus terang aja, tidak ada dusta di antara kita. Nah, masyarakat kiram ya Allah. Aib besar. Nah, sekarang kalau ada orang yang menyekutukan Allah, lalu kita ucapkan selamat, aib apa tidak? Karena dosa zina, dosa mencuri, dosa narkoba, dosa korupsi, dosa khamar, itu masih bisa diampuni. Aib ternyata mengucapkan selamat kepadanya. Bagaimana dengan mengucapkan selamat kepada orang yang menyekutukan Allah, apalagi ikut melakukan? Makanya ulama kita sudah memfatwakan semuanya. Siapa yang pertama memfatwakannya? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita tidak boleh mengakui kesyirikan. Lakum dinukum waliyadin, ditolak, tidak bisa. Ini bukan kerjasama, ini penistaan terhadap agama. Ini bukan toleransi, tapi toleransi. Ini bukan moderat, tapi mendatangkan mudarat. Ini penyesatan. Tidak mungkin kita akan mengucapkan selamat para pendosa, apalagi pendosa syirik. Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Mereka berkata, Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Kan selalu kalimat pengasih ini yang jadi apa ya? Allah dalam cinta, kasih. Kan ini yang menjadi masalahnya, bukan yang jadi bahasa yang menggoyangkan iman kita itu. Kita lahir dalam kasih Tuhan, maka kita harus saling kasih.
Di saat lahirnya Tuhan, Masya Allah, Tuhan dilahirkan. Jadi kaum muslimin, qalu ittakhadha ar-rahman walada. Mereka berkata Ar-Rahman memiliki anak. Laqad qultum syai'an idda. Kalian benar-benar telah mengatakan perkemungkaran yang besar. Takadus samawat yatafattarna minhu. Hampir langit semuanya 7 lapis itu runtuh. Tuan-tuan, langit berapa tebalnya? Berapa? 7 lapis, iya. Salah 1 lapis berapa tebalnya? Tidak pernah ngukur ya? Tidak ada bocoran. 1 lapis langit itu disebutkan dalam riwayat adalah 400 tahun perjalanan. Tebal enggak? Tebal enggak? Kalau setebal itu kuat enggak? Mana yang kuat? Bumi apa langit? Kuat ada langit, enggak pernah banjir di atas. Sini sering gelodo di sini. Jadi kuatlah langit. Mana yang besar? Besar langit. Mana yang kuat, masyarakat langit atau masyarakat bumi? Masyarakat langit. Mana yang banyak? Langit. Hampir langit itu runtuh daripada mendengar ucapan itu. Wa tanshaqqul ardu. Bumi ini hampir pecah. Wa takhirul jibalu hadda. Dan gunung-gunung pun hampir meletus, jatuh, hancur, luluh. Anda'u lirrahmani walada. Ketika mereka mengklaim Allah memiliki anak. Di mana cinta kasih itu akan didapat? Allah, bukankah makhluk-makhluk itu dulu ditawarin Allah untuk memegang amanah agama ini, sah? Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilna wa ashfaqna minha. Nah, sekarang ketika manusia mengatakan Allah mengambil anak, mereka hampir runtuh, hampir pecah, hampir hancur. Tiba-tiba kita dengan senang hati mengatakan selamat anak tahir, selamat hari lahir anak Tuhan. Di mana kita sembunyikan kemurkaan ini? Ustaz, tidak takut antum. Nabi sendiri takut dia. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, terpaksa saya potong, saya sudah nengok-nengok dia. Jangan sudah ngirim WA sama saya. Mohon maaf, saya nak tengok dulu. Terpaksa saya potong, tidak apa-apa. Makanya jangankan untuk menjadi punya andil dalam melaksanakan perayaan-perayaan seperti itu bukan sikap modern, tapi itu dari sikap mudarat pada agamamu, mudarat pada umatmu, mudarat pada nabimu sallallahu alaihi wasallam. Nanti datang Nabi jadi saksi, woi Dasman, saya dalam keadaan dalam keadaan sempit, dalam keadaan tidak punya peluang dalam berdakwah, ditawarin seperti itu. Allah larang kamu dalam kondisi tinggi, dalam kondisi hebat dan kondisi kuat di negeri Islam paling mayoritas, Anda yang merusak agama ini. Nauzubillah wa na'udzubillah. Kaum muslimin, ini bukan sikap modern, ini sikap mudarat. Jangankan untuk ikut, jangankan untuk menjadikan selamat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dulu, itu kan dulu Ustaz, nah, itulah masalah, ya kan? Ya, sekarang kan beda. Yang beda adalah orang dulu istiqamah dengan imannya, yang sekarang bersepah imannya kemana-mana. Ma'asyarul kiram rahmati Allah. Umar ketika membuka Baitul Maqdis, diterima kuncinya olehnya, dia syaratkan
Atau pertama disuruh memilih oleh keterangan orang-orang Nasrani, ada Yahudi dan Nasrani ada sana, silahkan pergi kembali ke negeri anda, banyak dari Romawi mereka, atau tetap di sini tetapi harus mematuhi. Kebagian besar mereka lebih senang tinggal di bawah pemerintahan Islam, aturannya adil. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Mereka sudah lihat sendiri kalau agama mereka yang orang-orang agama mereka yang menyerang negeri lain habis-habisan, darah tumpah. Tapi ketika umat Islam yang masuk suatu negeri, orang-orang sipil tidak akan pernah diganggu. Tapi kalau orang angkat senjata, ya senjata pula lawannya. Nabi masuk Mekah tidak tumpah darah. Umar di Baitul Maqdis, orang sipil tidak ditumpahkan darah. Salahuddin Al-Ayyubi masuk ke Baitul Maqdis, sebelumnya kuda-kuda perang salibis berenang darah di Baitul Maqdis. Salahuddin bukan tidak ingat itu, hanya jaraknya 40 tahun lebih kurang. Tapi dia ikut nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada setetes darah pun boleh menetes di kota suci Baitul Maqdis. Bukan tidak sakit hati, cuman agama kita ini agama rahmatan lil alamin. Mohon maaf saya potong-potong terpaksa saya potong-potong. Banyak kisah-kisah yang tidak mungkin secara logis menurut kita, tapi itu perintah agama. Di perang Badar, Nabi SAW perintahkan kepada para sahabat untuk menghormati tawanan perang yang baru saja dengan semangat ingin membantai kaum muslimin. Awak baru saja dia membantai kita, lalu kita kalahkan. Sekarang disuruh oleh Allah dan Rasul menghormati mereka. Sampai diceritakan oleh Al-Walid bin Walid, saudara dari Khalid bin Walid yang baru masuk Islam waktu itu, belum masuk Islam. Dia bilang, kami yang ditawan justru naik onta, mereka yang menawan justru memandu onta kami. Aduh, selain Islam seperti itu gak ada. Jangan diajarin lagi kita toleransi. Ini hanya orang-orang yang tidak mengerti barangkali, atau mengerti tapi seolah-olah tidak mengerti bahwa toleransi itu bukan dengan mengikuti, dan bukan pula dengan mengapresiasi, bukan pula dengan jangan selamat, karena dosa tidak boleh diselamatkan, kebatilan tak boleh dihormati. Tapi toleransi membiarkan mereka meyakini apa yang mereka yakini benar, tetapi membuat umat terpengaruh tidak. Makanya Umar ketika menerima Baitul Maqdis, dia syaratkan kepada mereka jangan mengadakan acara-acara kebenaran agamaan di depan kaum muslimin. Kata dia, jangan action melakukan acara keagamaan di depan kaum muslimin, dan mereka setuju. Salah satu klausul perjanjian mereka dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika jadi khalifah. Sekarang awak pula yang ngonya pula, angin pula, golil pula tak ada pula golil ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan jadi anda ini harus moderat, tapi jangan mudarat. Kita yang harus jadi saksi yang mengesahkan, bukan kita yang diasah-asah. Dan kita harus tahu cara kita menjadi saksi yang benar, harus kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi akan dipanggil nanti jadi saksi kita. Dasman mengucapkan selamat, kamu yang ngajar. Nabi pasti menggeleng, lah saya tak pernah ngajarkan. Mana dia dapat? Baca buku barat deh, bacanya buku barat yang katanya moderasi Islam, ternyata mudarat Islam. Makanya jadi baca juga kurang kabiu dulu. Nanti kabiu pun tadi buatnya kita bacalah Al-Quran, baca hadis.
pahami sesuai dengan pemahaman generasi yang ingat kajian yang lalu, yang tak satu pun personilnya tersesat jalan. Siapa? As-sahabah radhiyallahu anhum. Mereka tak pernah mengucapkan selamat kepada orang-orang yang beragama batil. Sebab mereka juga paham bahwa orang itu menganggap kita beragama batil. Tanya mereka, kita ini adalah domba-domba yang tersesat. Atau betulkan pula orang itu berarti kita yang tersesat. Sama juga orang mengakui Syiah. Orang Syiah yang sekarang tuh mengatakan kita Ahlus Sunnah ini kafir. Lalu kita benarkan mereka, berarti kita benar-benar kafir. Makanya lakum dinukum waliyadin. Diawali dengan qul ya ayyuhal kafirun. Dah, mereka juga enggak marah dibilang kafir. Kita juga enggak boleh marah dibilang domba yang tersesat. Kan lumayan domba halal kan. Tersesat balik cepat. Balik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah gitu aja dulu ya. Dah sampai. Alhamdulillah, terima kasih dan mohon maaf ya. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.